دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah, ikhwani dan akhwati yang semoga Allah senantiasa merahmati kita dan memuliakan kita baik di kehidupan dunia terlebih di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kembali kita bertemu atas takdir Allah dan taufik dari Allah. Kita kembali bertemu di kajian rutin di majlis ilmu, mencari ridha Allah dan mencari sebab-sebab turunnya rahmat yang dengannya kita bisa masuk surga Allah, yaitu majlis ilmu. Melanjutkan pembahasan tentang mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pertemuan lalu kita menyebutkan di antara makna jamaah. Kemarin kita sebutkan tutlaqul jamaah ala majmu'il muslimin wa sawaduhumul a'zam. Di bagian yang keempat atau kategori makna jamaah yang keempat, bahwa jamaah dimaknai majmu'ul muslimin wa sawaduhumul a'zam, sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya banyak, tetapi alladzina ala sunnah, yang mereka di atas sunnah. Sekelompok kaum muslimin tapi di atas sunnah. Idza ijtama'u ala imamin, berkumpul karena ada pemimpinnya. Au amrin min umuriddin, atau karena dalam salah satu dari urusan agama, atau dalam kemaslahatan yang sifatnya duniawiyah yang mubah sekalipun, tapi mereka kaum muslimin. Karena kemarin kita sebutkan atau kita bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau menuturkan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata sahabat Hudzaifah ibn Al-Yaman, kebanyakan manusia
bertanya kepada Rasulullah SAW itu rata-rata masalah kebaikan. Kebanyakan kaum muslimin dan dalam konteks hadis ini yaitu di zaman sahabat, kebanyakan kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah itu rata-rata urusan kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah dalam hal syarr, keburukan, yang alasannya makhafata an yudrikani, khawatir jika aku menemui keburukan itu, Fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyati wa syarrun faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin. Wahai Rasulullah, kami, maksudnya para sahabat, karena dalam konteks hadis ini sahabat Hudzaifah bertanya tentang dirinya dan para sahabat yang lain, bahwa kami di masa jahiliyah dalam keburukan. Artinya ketika para sahabat masih musyrik, kan dikenal dengan kaum jahiliyah, dan kami dalam keburukan. Faja'anallahu bihadza al-khair, dan Allah mendatangkan kebaikan ini. Maksudnya apa? Keislaman. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada keburukan lagi? Qala, Nabi mengatakan, na'am, iya. Setelah kebaikan Islam akan ada keburukan setelahnya. Qultu, maka aku, sahabat Hudzaifah ibn Yaman bertanya lagi, wa hal ba'da dzalika syarri min khair, apakah setelah keburukan itu juga akan ada kebaikan setelahnya? Apakah setelah keburukan yang datang setelah datangnya Islam akan ada lagi kebaikan setelahnya? Kebaikan Islam, keburukan lagi, dan apakah ada kebaikan lagi? Qala na'am, iya, ada kebaikan lagi, akan datang kebaikan lagi, tetapi wa fihi dakhan, tapi kebaikan yang datang setelah Islam, maksudnya Islam sempurna, ada dakhan, ada kotoran, kebaikannya ada kotoran. Qultu, maka aku bertanya kepada Nabi, wa ma dakhanuhu, apa kotoran itu? Apa kotoran yang menimpa sebuah kebaikan? Qal, maka Nabi menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Kebaikan di sini maksudnya adalah sekelompok manusia yang mereka mengambil petunjuk tapi dia bukan petunjukku. Artinya mereka menyangka ini petunjuk, padahal itu bukan petunjuk dari Nabi. Ta'rifu minhum, dan jika engkau mengenali mereka, kau akan mengingkarinya. Jika kau mengenali mereka, kau akan mengingkari perbuatan-perbuatan mereka yang mereka menyangka dalam petunjuk, padahal tidak sama sekali. Kau akan mengingkarinya. Kenapa? Karena engkau faham ilmu. Karena maksud konteks dari sini konteks sahabat Nabi. Ketika datang kebaikan yang ada kotoran, tentunya seorang sahabat yang memiliki pemahaman ilmu yang baik bisa melihat itu keburukan. Tapi kalau tidak, maka tidak. Maka dalam hadis ini Nabi memahamkan tentang konteks sahabat ini, tentang sikap atau posisi sahabat ketika ada kebaikan datang tapi ada kotorannya, dan kotorannya itu kata Nabi adalah sekelompok manusia yang mereka menyatakan dari atas petunjuk, padahal itu bukan petunjukku, dan kau akan mengetahui tentang mereka, dan kau akan mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan yang ada kotoran itu akan ada keburukan lagi? Qala na'am, iya, setelah kebaikan yang ada kotorannya akan datang keburukan lagi. Dan Nabi mengatakan na'am, iya. Apa keburukan yang datang setelahnya, atau datang keburukan setelah kebaikan yang ada kotorannya? Maka Nabi mengatakan hum min jildatina. Jadi lihat, kebaikan-kebaikan yang Nabi sebutkan dan juga keburukan yang Nabi sebutkan, Nabi menyebutkan sifat-sifat orang.
Nabi menyebut apa? Sifat-sifat orang. Dan tadi disebutkan bahwa apa? Qaumun yahdun, mereka sekelompok manusia. Yang Nabi sebutkan sifat manusia. Manusia tapi memiliki sifat yang mereka menyangka di atas petunjuk, padahal bukan petunjuk Nabi. Karena hakikat petunjuk itu satu, nggak berbilang. Kebenaran itu nggak akan berbilang. Sebagaimana sunnah Nabi yang hak tidak akan berbilang. Sunnah ya satu, maksudnya kebenaran itu ya satu. Sebagaimana hidayah yang hak hanya satu, hidayah Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan wahai Rasul kepada manusia, sesungguhnya hidayah Allah yang membawa Nabi Muhammad itulah sebenar-benar hidayah. Itulah sebenar-benar hidayah. Karena di sini ada sekelompok manusia yang memang ada kebaikan, tapi kebaikannya ada kotoran. Ya kalau kita artikan di sini sebagaimana para ulama, bid'ah. Mereka muslim, kebaikan. Selama seorang berstatus kena muslim itu kebaikan. Tapi ketika kebaikan Islam dikotori dengan amalan bid'ah, maka apa? Kebaikan yang bernoda. Keislaman kebaikan. Tapi ketika seorang muslim amalannya bernoda dengan bid'ah, itu kotoran, noda. Yang kalau seandainya noda itu seperti kotoran tanah, mungkin gampang membersihkannya. Tapi noda ini tidak seperti tanah, tidak seperti tinta yang mudah dibersihkan dengan baik clean. Kotoran ini apa? Melengket di hati. Yang rata-rata orang-orang yang terkena kotoran bid'ah itu tidak menyangka di atas keburukan. Orang-orang yang mendapat kebaikan Islam yang dia terkena kotoran bid'ah, mereka tidak menyangka di atas keburukan, mereka tidak menyangka ada noda, dan mereka menyangka apa? Di atas kebersihan, di atas hidayah. Padahal kata Nabi, qaumun yahduna bighairi hadiyah, mereka sekelompok manusia berada di atas petunjuk, tapi bukan petunjuk Nabi. Petunjuk siapa? Petunjuk syaitan, petunjuk ahlul bid'ah. Nah, ternyata setelah kebaikan yang ada noda tersebut, akan datang keburukan yang lebih rusak lagi, keburukan yang lebih parah lagi. Dan Nabi mengatakan, siapa mereka? Ketika ditanya apakah setelah kebaikan yang bernoda ini akan ada keburukan lagi, kata Nabi, na'am. Dan Nabi mensifati, du'atun ila abwabi jahannam, akan datang keburukan yang mereka adalah du'atun, para dai, para penyeru, ila abwabi jahannam, kepada pintu-pintu neraka jahannam. Dai-dai tapi nyerunya pintu neraka jahannam. Para dai yang mereka menyeru kepada pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha fadhuquhu fiha, maka siapa yang menyambut, yang tertarik dengan dakwah dai yang mengajak ke neraka jahanam, maka dia akan masuk ke neraka jahanam, akan diajak masuk ke neraka jahanam. Qultu, sahabat Hudzaifah makin penasaran, pengen lebih detail lagi, seperti apa atau seperti apa sifat orang-orang seperti mereka. Nabi sehingga Hudzaifah menyatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, jelaskan sifat-sifat dai yang menyeru kepada neraka jahanam itu seperti apa. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku sifat-sifat dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Apa kata Rasulullah? Nabi menjelaskan dengan sifat kulit. Mungkin dikiranya dai penyeru neraka jahanam itu tampangnya serem, tampangnya menyeramkan, sehingga orang-orang yang diajak betul-betul apa? Masuk neraka, serem. Tapi Nabi mensifat tidak demikian. Kata Nabi, hum min jildatina, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam itu seperti kulit kita, kulitnya sama. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan bicaranya sesuai dengan lisan kita. Apa maksudnya? Bicaranya seolah-olah atas nama agama, padahal apa? Tidak di atas agama.
bicara agama. Karena dalam sebuah hadis di akhir zaman ini, di hadis yang lain disebutkan di akhir zaman ini akan bermunculan para Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang-orang yang belum paham agama tapi sudah banyak bicara ngomong agama. Orang-orang yang latar belakangnya nggak pernah duduk di majelisnya para ulama tapi sibuk dakwah. Orang-orang yang tidak menghabiskan umurnya untuk belajar agama, tidak ada riwayat dia belajar agama, tapi duduk sebagai penceramah, sebagai penasihat kaum muslimin. Banyak bermunculan acara-acara namanya apa, dai-dai cilik atau dai-dai apalah, yang mereka bermodalkan hanya teks, dijiplak-jiplak, dihafal, bergaya retorika ini itu, padahal nggak paham apa yang diucapkan. Fadzakar Ruwaibidah, itulah Ruwaibidah. Berdakwah sebagai penyuruh agama tapi nggak belajar agama. Belajar agama tidak ada riwayatnya, tapi kesibukannya berdakwah. Kira-kira kemana ngajaknya? Abu Jahannam. Makanya kenapa para salaf ketika mereka menasihati kaum muslimin, ketika mengambil ilmu, dilihat siapa orangnya, pelajari riwayat pendidikannya. Orang yang kau ambil ilmunya itu, kau harus tahu di mana dia belajar, bagaimana riwayat belajarnya. Jangan-jangan selama ini hanya otodidak. Tahu otodidak? Dia beli buku banyak, sudah dibaca. Dia nggak pernah duduk di majelisnya para ulama. Dia tidak merasakan letihnya belajar ilmu agama di hadapan para masyayikh. Duduk, mendengarkan, menyimak, menyimpulkan, bertanya. Dia nggak lakukan itu. Dia tidak punya riwayat itu. Bahkan ada banyak orang-orang baru insaf yang selama ini jauh dari agama Allah, baru insaf disuruh ceramah oleh orang yang bodoh juga. Dan banyak juga orang-orang yang baru masuk Islam sudah ceramah kemana-mana keliling Indonesia, Nusantara, baru masuk Islam. Nah, kapan dia paham Islam? Kalau seandainya agama Islam ini ilmunya didapat tanpa belajar, semua orang bisa berbicara agama. Kalau seandainya untuk mendapatkan pemahaman ilmu Islam cukup bersemedi di kamar, gampang. Artinya kalau pengen belajar, pengen dapat ilmu agama, cukup masuk ke kamar, matikan lampu, wirid 7 hari 7 malam pokoknya, bersemedi atau bertapa, kemudian keluar langsung jadi ulama besar. La haula wala quwwata illa billah. Nah, orang menyebutkan inilah du'atu ila abwab jahannam. Sehingga Nabi menyebutkan mereka itu kulitnya sama seperti kita. Kalau ngomong seperti kita, ngomong agama. Tapi kalau kau titeni, jika kau cermati, ucapan yang beratas nama agama tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, tidak sesuai dengan yang Nabi jelaskan, tidak ada dasar dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi mengatasnamakan agama, dan bahaya sekali. Makanya kalau seandainya orang-orang yang bodoh mengakui kebodohannya dan sibuk dengan belajar, tidak ikut campur dalam dakwah kecuali dia setelah berilmu, maka perselisihan di antara umat akan ringan. Karena biasanya yang bikin satu perselisihan menjadi dahsyat itu karena orang bodoh itu ikut ngomong. Apalagi di dunia nyata, dunia maya lah, dunia maya. Ketika orang-orang bodoh ikut komentar sudah. Apalagi di zaman sekarang dia menanyakan, apa komentarmu? Apa komentarmu?
menantang untuk dikomentari, sehingga orang-orang yang bodoh, dan biasanya orang yang bodoh itu nafsu bicaranya tinggi. Iya, antum cermatilah, orang-orang yang bodoh itu biasanya nafsu bicaranya tinggi tapi tanpa ilmu. Kalau orang betul-betul berilmu, ketika bicara dia dipikir-pikir, kalaupun itu benar, kalaupun yang akan diucap benar, ada nggak maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, tinggalkan. Kenapa? Karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Orang yang berilmu faham, tidaklah terucap lisan ini kecuali ada malaikat yang mencatatnya, dan dia khawatir kalau seandainya ucapan itu mendatangkan keburukan. Lihat ketika Ali bin Abi Thalib, kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib, salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Kira-kira ketika Allah dan Rasulnya menjamin Ali sebagai orang yang dijamin surga, kira-kira bodoh agama nggak? Mungkinkah sahabat Ali yang dijamin surga jahil kepada agama Allah? Mustahil. Tapi ketika lihat Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, pemimpin, presiden, ketika dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, Ali bisa membantahnya, bisa, berilmu. Tetapi Ali melihat ada orang yang ucapannya itu tajam dan didengar, maka beliau mengutus Ibnu Abbas untuk menyadarkan orang-orang Khawarij. Maka diutus Ibnu Abbas, dan memang Ibnu Abbas terkenal cerdas. Tetapi kita memahami bahwasannya keilmuan Ali bin Abi Thalib tidak bisa ditandingi Ibnu Abbas. Tapi ketawaduan Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas yang tajam dengan lisannya. Tajam dengan istilah tajam lisan apa? Dengan ilmunya tinggi. Dia utus Ali bin Abi Thalib untuk apa? Menyadarkan sekelompok manusia yang mereka menyangka di atas petunjuk, karena mereka merasa di atas petunjuk, tapi bukan petunjuk Nabi SAW. Buktinya tidak ada seorang pun sahabat di kelompok mereka. Buktinya apa? Di kelompok orang-orang Hawariyun, atau di kelompok orang-orang Haura, ya, karena pertama kali istilah Khawarij itu justru penamaannya apa? Haura. Karena apa? Nisbat kepada tempat Haura. Ya, mereka berkumpul pertama kali, orang Khawarij berkumpul pertama apa? Di Harura. Sehingga apa? Dikatakan apa? Haruriyun, Harura. Tidak ada seorang pun sahabat di antara mereka, dan mereka berani mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan ayat Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lihat, ayat Al-Quran mereka bawakan untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Merasa lebih berilmu ketimbang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan mereka merasa di atas petunjuk, padahal tidak sama sekali. Dan Ali bisa menilai, karena dia seorang yang alim, sebagaimana sahabat yang lain juga bisa menilai bahwa orang-orang Khawarij mereka di atas kesesatan, meskipun mereka menyangka di atas petunjuk. Dan hampir sampai detik ini, sampai di zaman kita, banyak kelompok-kelompok sempalan yang menisbatkan kepada Islam jelas-jelas di atas kesesatan, kebanyakan menyangka di atas petunjuk, padahal tidak sama sekali. Nah, sehingga kata Nabi ketika diminta oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, wahai Rasulullah, beritahu kepada kami seperti apa ciri-ciri dai-dai penyuruh neraka jahanam. Kata Nabi, kulitnya sama seperti kita dan bicaranya seperti kita. Kemudian sahabat Hudzaifah pun bertanya kembali, qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati manusia-manusia seperti ini? Wahai Rasulullah, apa perintahmu jika aku mendapati dai-dai seperti ini, orang-orang yang menyuruh kepada neraka jahanam, mengatasnamakan agama Allah? Karena puncaknya dai seperti ini apa? Siapa? Puncaknya dai yang Nabi sifati seperti ini siapa? Dajjal. Puncaknya, pembesarnya Dajjal Al-Masih, yang kita diajarkan Nabi untuk berlindung dari apa? Dajjal Al-Masih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masihi
Dajjal. Dajjal. Dan sebelum Dajjal Al-Masih telah bermunculan Dajjal yang lain. Sayakhrujuna min ummati dajjalun qarabata sab'una rajulan. Kama qala Nabi SAW, akan muncul di umatku dajjalun, para pendusta, para pembohong mengatasnamakan agama Allah. Padahal ketika dicek tidak ada sumbernya. Yang jumlahnya hampir 70. Dan kalau kita melihat sejak zaman Rasulullah, seperti Dajjal disinyalir ada. Dan gembongnya pertama kali siapa? Dzul Huwaisirah, yang menjadi pelopor orang Khawarij juga, yang berani mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adilah. Lihat, lisan seorang sahabat mungkinkah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad berlaku adilah? Dia mengaku sahabat Nabi, tapi lisannya kepada Nabi sangat buruk dan tidak mencerminkan seorang mukmin. Dan dia mengatakan ya Muhammad, bukan ya Rasulullah, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berlaku adilah. Karena ketika itu Nabi sedang membagikan harta rampasan perang. Berlaku adilah wahai Muhammad. Mendengar penuturan lisan yang busuk seperti ini, Nabi mengatakan waihaq, waihaq, in lam a'dil faman sayadil. Jika aku tidak bisa berbuat adil di muka bumi ini, siapa yang akan menegakkan keadilan di muka bumi ini? Maka mendengar Nabi marah, sahabat Umar yang ada di sampingnya mengatakan, ya Rasulullah i'dzan li an adrib unuqah, wahai Rasulullah izinkan aku menebas batang leher orang ini. Kata Nabi, da'hu, biarkan dia, biarkan, kata Nabi. Di antara nasihat Nabi apa? Jika kau melihat orang-orang seperti ini, kau akan meremehkan ibadahmu. Artinya orang seperti ini apa? Zahirnya ibadahnya luar biasa, dan kau akan meremehkan ibadahmu sendiri. Jika kau melihat bagaimana mereka membaca Al-Quran, kau akan meremehkan baca Al-Quran dirimu sendiri, karena mereka apa? Sungguh luar biasa. Tetapi mereka di atas agama ini seperti Ar-Rumiyah, anak panah. Anak panah, tahu anak panah? Anak panah melasatkan apa? Kalau di ujung kan, sedikit dia lepas, gimana anak panah? Kan anak panah gitu, di ujung kan, sedikit dilepas gimana? Begitulah orang Khawarij, yang di antara mereka dai-dai, tapi kepada neraka jahanam. Sehingga kata Nabi, jika aku mendapati orang-orang seperti itu, apa nasihatmu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, yang menjadi inti syahid pembahasan kita, kata Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kau berpegang teguh bersama sekelompok kaum muslimin dan pemimpinnya, tentunya ya, yang di atas petunjuk, di atas hidayah. Qultu, sahabat Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, fa in lam yakun lahum jamaah wala imam, jika tidak ada sekelompok manusia yang betul-betul di atas petunjuk dan tidak ada pemimpin dalam kebenaran, lantas kemana? Maka Nabi menyebutkan fa'tazil tilkal firaq. Jika banyak manusia-manusia atau kaum muslim berkumpul berkelompok-kelompok tetapi tidak ada satu pun di atas petunjuk, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tetapi tidak di atas petunjuk. Tinggalkan semuanya itu. Walau anta adha bi asli syajaratin, meskipun kau menggigit atau berpegang kepada akar pohon, hatta yudrikakal maut, sampai ajal menemuimu, kau harus bersabar seorang diri. Kau harus bersabar seorang diri. Wa anta ala dalik, tapi kau pasti di atas petunjuk. Karenanya perkumpulan penting nggak? Berkumpul penting nggak? Tapi yang lebih penting apa? Berkumpulnya atau di atas apanya berkumpul? Di atas apanya yang berkumpul? Betul, berkumpul penting. Tapi yang lebih penting dari itu, di atas apa berkumpul? Kalau di atas kebenaran, na'am, iya. Kalau mengajak berkumpul di atas al-haq, na'am, iya. Tapi ketika mengajak berkumpul di atas dhalalah, i'tazil, tinggalkan. Meskipun sangat tertarik, sangat menarik, tinggalkan itu. Dan itu nasihat Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini. Betul, jika ada perkumpulan kaum muslimin di atas al-haq, tidak mengapa Anda bergabung. Tapi jika tidak ada, kata Nabi, fa'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu.
meskipun kau berpegang kepada akar pohon sampai ajal menemuimu dan kau tetap di atas petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwa perkumpulan kaum muslimin itu sangat penting, tetapi di atas petunjuk, bukan asal berkumpul, bukan yang penting ngumpul, tidak. Makanya seringkali saya kadang-kadang menasihati sebagian orang-orang, ya pernah kadang-kadang habis taklim, Ustaz, saya dulu di kelompok ini, alhamdulillah. Sering kadang-kadang habis taklim ada jamaah nongol memperkenalkan diri, Ustaz saya dulu di kelompok ini, alhamdulillah, Allah berikan hidayah kau. Cuma satu nasihat saya, apa itu? Setelah kau berkeluar dari kelompok itu, sibukkan dengan ilmu, jangan bikin kelompok baru. Ya, setelah kau keluar dari kelompok yang kau merasa di atas keburukan dan sekarang kau merasa dapat hidayah di atas ilmu dan sunnah, maka sibukkan sejak ini dan seterusnya di atas ilmu. Sibuk mempelajari ilmu agama. Jangan sibuk membuat komunitas baru, X apa. Akhirnya apa? Bikin kelompok baru. Ujung-ujungnya apa? Keluar dari satu lubang, bikin lubang yang baru. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu banyak terjadi. Sehingga ketika bikin kelompok baru bagaimana? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok akhirnya apa? Bangga dengan kelompok masing. Dan itu kenyataan yang ada. Ketika orang berkumpul di sebuah kelompok dengan atas nama kelompok, rata-rata yang diusung nama kelompok, bukan al-haqnya. Sehingga akhirnya apa? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Akhirnya setiap kelompok bangga dengan yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Dustur-dustur kelompok mereka, semboyan-semboyan kelompok mereka, yel-yel kelompok mereka. Dan itu kenyataan di tubuh kaum muslimin. Baik. Karena dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas, dan hadis ini juga dicatat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man ra'a min amirihi ma yakrah falyasbir alaih fa innahu man faraqal jamaah shibran famata illa mata maitatal jahiliyah. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang melihat pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin, ma yakrah, apa yang tidak kau sukai dari urusan agama. Mungkin ada pemimpin negeri jahil kepada agama, dan orang yang sudah mengenal sunnah pasti tidak suka kan? Suka nggak kalau pemimpin kita bodoh agama? Nggak suka kan? Nggak ada yang suka. Tapi apakah dengan tidak suka kita memberontak? Bolehnya memberontak? Wallahi tidak sama sekali. Selama kewajiban-kewajiban kita masih diperbolehkan, selama kita masih ibadah masih diperbolehkan, walaupun terkadang kebijakan-kebijakannya kurang memberikan maslahat buat kaum muslimin, dan dia seorang muslim, bahkan kadang-kadang zahirnya memihak kepada orang kafir, apa solusinya? Kata Nabi, falyasbir alaih, bersabar dengan kondisi seperti itu. Sabar. Dengan apa? Dengan berdoa, mendoakannya. Dan jika kau memiliki kemampuan, nasihati. Dan kalau kita menjuru orang-orang, kalau sudah membenci seorang pemimpin, biasanya nggak mau doain. Kan gitu. Ya gitu. Padahal doa itu silahul mu'min. Fa innahu man faraqal jamaah, sungguh jika keluar dari kesatuan kaum muslimin shibron, meskipun satu jengkal, famata, dan dia mati, illa maitatan jahiliyah, kecuali mati sebagai seorang jahiliyah. Artinya mengangkat ketaatan kepada seorang pemimpin yang masih membolehkan sholat dan sebagainya, dan betul-betul ada niat untuk memberontak, maka apa? Nabi mengancam mati sebagai seorang jahiliyah, waliyadzubillah. Karena bersabar, fal tasbir wal yasbir, dengan terus mendakwakan apa? Sunnah. Dan saya kira wallahu alam,
teman-teman yang pernah, yang terutama yang sepuh-sepuh sekarang ya, yang pernah hidup di masa-masa tahun 80-an 90-an dengan sekarang, lebih nikmat nggak mengamalkan agama ini di zaman sekarang? Ingat ya, jangan mengukur kesenangan duniawinya ya, enak zaman kutoh itu kan biasanya semua yang duniawi kan, enak zaman kutoh, zamannya sopo kan ada semboyan untuk kembali ke masa silam katanya, dengan tanda kutip duniawi kan, rata-rata duniawi rata-rata. Tapi mengamalkan agama, saya kira, dan mendakwakan agama tidak senyaman sekarang. Sekarang meskipun memang banyak kelompok-kelompok sempala dalam Islam yang juga merongrong Islam, tapi juga di sisi lain kemudahan berdakwah juga mudah, ya kan? Dan antusias orang-orang mencari kebenaran juga alhamdulillah ada. Zaman dulu orang berdakwah dimata-matai. Coba tanyakan kepada dai-dai sunnah yang senior seperti Ustaz Abdul Hakim, gue berdakwah sejak tahun 80-an itu, dan ana banyak ngikutin tentang perjalanan hidup beliau itu, dan ana punya kitab-kitab beliau. Beliau bercerita kadang di bukunya, di kitabnya, bagaimana susahnya dakwah di zaman dulu dengan sekarang mudah. Meskipun di sisi lain memang ada banyak hal seperti ini, tapi nanti itu tantangan dakwah. Tidak ada orang yang meniti ke surga jalannya lempang terus, nggak ada. Maksudnya tidak ada halang rintang, nggak mungkin, pasti ada itu. Jangankan dakwah secara umum, di rumah aja, di rumah tangga, kadang-kadang kita pengen ngajak istriku nih, ada aja. Atau kita sudah mantap, kira-kira tiba-tiba ada aja penggang. Kenapa? Dan itulah memang awaik, penghalang-penghalang. Jika kita betul-betul di atas ilmu, maka kesabaran yang menjadi perisai kita, kesabaran. Tapi ketika orang tidak punya ilmu, diuji seperti itu, ngajaknya berontak. Sahih, ngajaknya berontak. Sudah perangi aja, boikot, embargo, macam-macam. Bukan itu ajaran salaf, ya, bukan itu ajaran salaf. Kenapa? Ajaran salaf menjaga kesatuan, tapi tetap di atas sunnah. Ketika sedikit, dia bersabar dan terus mendakwainya sampai Allah beri kemenangan. Yang kelima, waktu tulaku jamaah ala ahli halli wal aqdi. Sebagian ulama memaknai makna jamaah dimutlakan kepada ahlul halli wal aqdi. Apa ahlul halli wal aqdi? Ahlul halli wal aqdi itu apa? Kalau kita ibaratkan dewan permusyawaratan tertinggi, kalau di istilah negara apa? MPR. Tertinggi MPR apa DPR? MPR ya. Kalau di negara seperti MPR lah. Nah, maksud di sini kata para ulama, makna jamaah juga dimutlakan sekelompok manusia yang mereka tidaklah berkumpul kecuali untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di zaman sahabat, setelah sahabat Abu Bakar naik menjadi khalifah, sebelum lengsernya atau sebelum meninggalnya sahabat Abu Bakar mengangkat sahabat-sahabat senior sebagai ahlul halli wal aqdi. Itu dewan khusus para sahabat untuk bermusyawarah siapa penentu khalifah setelah Abu Bakar. Meskipun sahabat Abu Bakar telah berisyarat dalam wasiatnya kelak beliau berkeinginan yang menjadi siapa khalifah setelah beliau, Abu Bakar, Abu Umar bin Khattab. Tapi keputusan itu dikembalikan pada ahlul halli wal aqdi, yang tidaklah mereka berkumpul, dan mereka yang berkumpul itu semuanya ulama. Yang berkumpul di sini apa? Ulama besar dari para sahabat-sahabat senior yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dalam pemahaman tentang Islam. Maka para ulama mengatakan ahlul halli wal aqdi juga dimaknai mutlak makna jamaah. Dimaknai apa? Mutlak makna jamaah. Kenapa? Wahum al ulama, karena mereka para ulama. Karena ahlul hal itu orang-orang alim, orang-orang yang berilmu.
Dan kemarin kita pembahasan sebelumnya bahwa para ulama pun dinamai jamaah dengan ilmunya. Wal umara, para penguasa yang juga di atas ilmu, atau para hakim, jaksa, yang mereka di atas ilmu. Apalagi di zaman dulu para hakim itu tidaklah diangkat kecuali karena keilmuannya. Orang-orang di zaman dulu tidaklah seorang diangkat menjadi hakim, qadhi, karena keilmuannya. Bahkan di zaman sahabat itu ada seorang sahabat, orang kampungnya ngasih gelar Abul Hakam. Di zaman sahabat ada sebuah kampung, sebuah desa, ada seorang sahabat Nabi dipanggil orang-orang desa, orang-orang kampungnya Abul Hakam. Al-Hakam itu nama-nama Allah. Al-Hakam itu nama dari nama-nama Allah. Tapi sahabat ini digelari Abu Al-Hakam, bukan Abdul Hakam, bukan. Abu Al-Hakam, seperti kunyah. Ketika Nabi mendengar sahabat itu dipanggil atau dilaqabi dengan Abul Hakam, Nabi heran. Akhirnya Nabi mendatanginya. Dan Nabi bertanya, "Kenapa kau dipanggil Abul Hakam?" Kata sahabat tadi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya gelar itu orang-orang kampungku yang menyematkan kepadaku. Dan sebabnya karena kalau mereka punya masalah, berselisih, datang kepadaku, dan mereka menganggap aku yang paling berilmu di kampung ini. Dan orang-orang kampungku menganggap aku yang paling berilmu di kampung ini. Sehingga ketika mereka punya masalah, punya problem, datang kepadaku, aku putuskan, selesai masalah, clear, dan mereka pulang, dan mereka ridho. Dan itu sering terjadi, sehingga orang-orang kampungku memanggil Abul Hakam, bapak yang menghakimi." Kata Nabi lah, Al-Hakam min asma'illah, Hakam itu nama-nama Allah. Maka Nabi melarang, dan Nabi tidak membolehkan seperti itu. Kemudian Nabi hendak mengganti julukan Abul Hakam dengan kunyah. Kata Nabi, "Halakum aulad, apakah punya anak laki-laki?" "Na'am ya Rasulullah, aku punya anak laki." Syurai, Abdullah, dan terus disebutkan nama anak laki-lakinya. Kata Nabi, "Man akbaruhum, siapa yang paling besar dari anak laki-lakimu?" "Syurai." Kata Nabi, "Kalau begitu lakumu sekarang Abu Syurai." Abul Hakam tidak boleh. Nah, lihat, Abu Syurai. Dan Nabi mencabut gelar itu dan memperingati kaumnya atau penduduk dari Abu Syurai tidak boleh memanggil lagi Abul Hakam. Al-Hakam nama dan nama Allah. Tapi di sini dia berilmu. Dia berilmu. Karenanya ahlul hali wal aqdi memang orang yang berilmu harusnya. Sebagaimana seorang qadhi, orang yang berilmu. Karenanya kalau mengatakan ahlul hali wal aqdi, para qudha, para hakim, hakikatnya mereka jamaah. Kenapa? Karena di atas ilmu. Wa hadha min kulli asr, dan ini di setiap waktu, di setiap zaman. Kalau di Saudi itu ada namanya apa? Hay'ah Kibaril Ulama. Nah, kalau di Arab Saudi itu ada namanya perkumpulan para ulama, namanya Hay'atu Kibaril Ulama. Hay'ah itu artinya apa? Perkumpulan para ulama senior. Di situ ada Syekh Shalih Fauzan. Kalau dulu zaman ada Syekh bin Bas pemimpinnya, ada Syekh Fauzan, ada Syekh Al-Haidar yang baru meninggal beberapa di awal-awal pandemi. Termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas sebenarnya diminta menjadi dewan fatwa atau dewan ulama besar, tapi beliau menolak. Beliau pengen tetap di Madinah dan mengajar di Masjid Nabawi. Padahal dia orang yang sangat berkompeten dalam ilmu, apalagi beliau dikenal dengan ulama hadis di abad ini. Nah, jadi ahlul halli wal aqdi mereka ulama, sehingga mereka dimutlakan makna jamaah, karena mereka tidaklah berkumpul kecuali di atas ilmu, berkumpul di atas ilmu. Yang keenam, wa tutlaqul jamaah ala fariqi minan nasi idza ijtama'u ala syai'in ma. Dan ini yang terakhir ya dari makna jamaah, yang keenam. Dan makna jamaah dimaknai mutlak kepada sekelompok manusia yang berkumpul atas suatu urusan atau suatu perkara. Saya ulangin, jamaah juga dimutlakan kepada sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu urusan, satu perkara. Contoh apa? Salat. Ada imam, makmum, makanya jamaah. Secara makna kan,
Istilah juga iya. Dan secara bahasa termasuk 2 orang minimal kan ya. 1 orang atau fard, 2 orang jamaah. Maka Nabi mengatakan tentang keutamaan salat berjamaah apa? Salatul jama'ati afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah berarti apa? Salat bareng-bareng. Ya. Lebih afdal, lebih mulia, istimewa ketimbang salat sendirian. Sebanyak 27 derajat. Dan ini menunjukkan makna jamaah. Nah, dan dalam hal disebutkan tentang perintah Nabi ketika seorang makan, maka makanlah minimal 2 orang. Artinya di sini di antara sunnah Nabi, Nabi tidak menyukai makan sendirian, minimal 2 orang. Sehingga dalam sebuah konteks makan, kata Nabi, kulu jami'an, makanlah bersama, wala tafarqu, jangan masing-masing, jangan individu-individu. Fa innal barakata ma'al jamaah, sungguh keberkahan ketika bersama-sama. Makanya kalau kita melihat sirah para salaf, termasuk ya Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah kita, beliau kalau makan tidak sendirian, minimal sama istrinya. Minimal itu artinya di rumah tidak sendirian. Makanya istri yang baik, yang salehah, kalau makan ngenteni bojone, ojo disi'i. Iya betul, supaya ada keberkahan makanan di rumah tangganya. Dan itu kebiasaan Nabi bersama apa? Istri-istrinya. Dan Nabi mengajar istri-istrinya kalau makan bersama suaminya. Dan saya kira kebiasaan zaman dulu, termasuk saya merasakan orang tua saya kalau makan dulu ya, dulu kalau apa kita makan, ibu udah masak gitu kan, kita sudah nggak sabar, sek dulu, bapak murung teko, kau sek. Mungkin yang merasakan ini bersyukurlah kepada Allah. Berarti mengamalkan, orang tua apa ibu mengamalkan apa, makan jamaah. Dan itu memang jamaah keberkahan. Kau sek, bapak murung teko, enten sih, sabar sih, bapak mau cek wisu tangan. Karena saya merasakan hal itu. Zaman saya ini makan dewe-dewean ya, kono. Kokon senampan, wih jijik. Makan senampan jijik. Padahal apa? Seperti ini pun jamaah, dan itu keberkahan. Nah gitu, keberkahan. Nah, makanya kalau kita melihat sampai ulama-ulama salaf, mereka kalau makan tidak sendirian. Paling tidak kalau seandainya di pagi hari makan sendirian, siangnya minimal cari orang, entah temannya, ya kan, entah siapa kek, makan berdua, tidak sendirian. Nah gitu. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau dikenal oleh murid-muridnya, beliau kalau makan siang pasti ngundang siapapun, paling tidak pembantunya, orang di rumah, diajak makan bareng. Dan itu kebaikan. Dan itu kebaikan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau ada makanan biasanya apa? Mengundang ashabus suffah kan. Nabi SAW kalau ada makanan dapat dari hadiah ya, atau sedekah. Kalau sedekah Nabi tidak memakan sedikit pun, tapi Nabi mengambil para sahabat ashabus suffah. Tapi kalau hadiah Nabi memakan bagian dari itu dan bersama-sama para sahabat. Kenapa? Barokah. Ya, fa innal barakata ma'al jamaah. Jadi tidak dilahap sendirian. Maka dalam sebuah hadis, seorang mukmin itu makan itu 1 usus, jadi nggak dilahap semuanya. Kalau orang kafir makan 7 usus, semua pengen dilahap sendiri. Maka lihat, apalagi di zaman sekarang banyak konten-konten kayak gitu di YouTube itu kan, seolah bangga makan senampan, habis itu kebangga ya. Banyak di YouTube konten seperti itu, bahkan merasa gitu. Iya nggak? Semua kita punya HP lah tahu. Ya, bikin konten makan 1 nampan dihabisin sendirian, dan dia merasa bangga. Oh gitu. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan kebanggaan, ini aib. Dan yang seperti ini, kalau dia seorang muslim, wallahi tercela.
wallahi tercela. Dalam sebuah hadis berkaitan dengan firman Allah, surah Muhammad ayat 12, berkaitan dengan firman Allah surah Muhammad ayat 12 yang berbunyi di potongan ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Nabi, orang-orang kafir itu kesibukan di dunianya apa? Yatamatta'un, menikmatin hidup, wa ya'kulun, dan kerjaannya makan, kama ta'kulul an'am, layaknya hewan ternak makan. Coba hewan ternak makan itu, semua hewan ketika nimbrung pengen segera menguasain kan, kecuali ayam mungkin ya. Saya melihat ayam masih ada kebaikan. Ayam, tahu ayam? Ayam biasanya kalau makan, terutama induk ayam ya, tuk 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 tuk, kayak anaknya dia cari lagi. Tapi selain ayam kayaknya nggak ada. Semua rakus, semua rebutan, induk sama anaknya rebutan. Apalagi babi, naudzubillah. Nah, begitulah kata Nabi, kata Allah, kesibukan orang kafir makan. Dan kalau makan tidak ingat yang lain. Dia tidak mau berjamaah. Dan setiap orang pengen melahapnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, pernah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, beliau memanggil seorang pegawainya untuk makan. Sebentar, ada hadisnya yang cukup panjang. Ya. Jadi sahabat apa namanya? Ibnu Umar, bukan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar, beliau termasuk sahabat yang kebiasaan makan tidak sendirian. Karena Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ahu. Abdullah bin Umar itu kebiasaan makan tidak sendirian. Kalau beliau makan pasti mengundang minimal satu orang miskin makan bersamanya. Nah, suatu ketika fa'adkhaltu rajulan. Jadi ini dari Nafi, muridnya muridnya Ibnu Umar bernama Nafi', seorang tabi'in. Kata Nafi', persaksian beliau bahwa kata Nafi', Ibnu Umar itu kalau makan pasti ngundang orang miskin. Suatu ketika fa'adkhaltu rajulan. Suatu ketika aku, siapa maksudnya? Nafi', mengajak seorang laki-laki makan bersama Ibnu Umar, bersama dirinya, makan bersama Ibnu Umar. Dan orang yang kau bawa ini fa'akala katsir, banyak makannya, lahap. Sampai-sampai kadang-kadang apa? Tuan rumahnya nggak diperhatiin. Oh, dia nggak, seolah dia tuan rumahnya, kan banyak. Ada tipe orang seperti itu ya. Dia yang diundang, dia merasa tuan rumahnya. Ini penuturan Nafi'. Apa yang terjadi? Orang ini makannya banyak, sehingga Ibnu Mas'ud merasa apa? Risih lihatnya. Dan dia tuan rumahnya padahal. Risih beliau. Setelah makan selesai dan orang ini pergi, tinggal Nafi'. Dia menasihati Nafi', wahai Nafi', ta'al, kemari kau. Ya Nafi', la tulkhil hadha alayya marratan. Jangan kau bawa lagi orang ini masuk rumah makan bersamaku. Wahai Nafi', jangan kau bawa orang ini bersamaku lagi makan. Apa alasannya? Beliau alasan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Seorang mukmin itu kalau makan lambungnya satu, ususnya satu, nggak banyak-banyak. Wal kafir, sedangkan orang kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir kalau makan ususnya 7. Rakus maksudnya. Makanya Allah menyamakan orang kafir makan seperti apa? Hewan ternak. Surah apa Ustaz? Surah Muhammad ayat 12. Surah Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru
yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang kafir makan seperti hewan ternak. Wan naru mathwalahum, dan neraka akhir kesudahan orang-orang kafir. Nah, tapi syahid dalam pembahasan ini saya menyatakan bahwa sampai pun dalam urusan jamaah, urusan makan jamaah ada keberkahan, dari para jamaah. Berikutnya kita akan bahas definisi makna ahlus sunnah wal jamaah digabungkan, atau makna ahlus sunnah wal jamaah bi'tibari murakkaban. Jadi kalau tadi atau sebelum-sebelumnya kita membahas ahlus sunnah wal jamaah tapi makna perkata. Sunnah itu apa? Sudah kita bahas kan? Berapa poin itu? Dan terakhir ini makna jamaah kita bahas. Makna jamaah meliputi apa saja? Ini makna perkata. Sekarang kita bahas makna ahlus sunnah dan jamaah digabung jadi ahlus sunnah wal jamaah. Apa maknanya dan apa maksudnya, dan siapa yang kategori masuk ahlus sunnah wal jamaah? Para ulama menyebutkan bahwa ta'rifu ahli sunnati wal jamaah bi'tibari ilman murakkaban, ahlus sunnah jika didefinisikan atau dibahas secara definisi dari gabungan kata sunnah wal jamaah, maka ahlu sunnah wal jamaah muradu minhum ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jika dimutlakan makna ahlu sunnah wal jamaah, dua kata digabung sunnah dan jamaah, pertama kali mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, nggak ada yang berselisih. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman dan berkumpul di atas keimanan pertama kali siapa? Para sahabat. Orang-orang yang beriman dan berkumpul di atas keimanan, di atas kebenaran, dan tidak sepakat dalam kejahilan, dalam kebodohan, dalam kesesatan, para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu sampai pun sepeninggal Nabi SAW, artinya setelah Nabi meninggal dunia, para sahabat komitmen di atas kebenaran. Jika seandainya ada di antara salah seorang sahabat keliru dalam berfatwa atau salah dalam sebuah hukum, pasti sahabat yang lain akan mengingatkan. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda tentang sahabatnya khususnya, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku dalam sebuah kesesatan. Siapa cermin umat Nabi yang tidak akan sepakat berkumpul dalam sebuah kesesatan? Para sahabat. Para sahabat adalah umat Nabi yang sepakat di atas kebenaran dan tidak akan pernah membiarkan ketika ada yang menyimpang dari kebenaran. Pasti akan mengingatkan satu sama lain. Pasti akan mengingatkan apa? Satu sama lain. Wattabi'una lahum, dan juga dimutlakan ahlus sunnah wal jamaah generasi setelahnya tabi'in, karena wattabi'una lahum dikatakan tabi'in ngikutin siapa? Para sahabat. Wattabi'una lahum itu orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat di atas apa? Di atas kebenaran, bi ihsan, di atas kebenaran, di atas kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan Islam dan sunnah Nabi. Karena Allah mengatakan contoh dalam surah At-Taubah, dan ini sering kita bahas ayatnya di awal-awal pertemuan ini dari dulu. Contoh surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, perhatikan. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Siapa? Para sahabat. Allah memperinci minal muhajirin, mereka dari kalangan al-muhajirin. Siapa? Orang-orang Makkah yang harus hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Wal ansar, dan sahabat Ansar. Siapa mereka? Yang menerima hijrahnya kaum muhajirin di mana? Di Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, yang mana mereka menyediakan negeri mereka sebagai tempat hijrahnya para sahabat apa? Sahabat-sahabat mereka. Dan
membentangkan keimanan mereka untuk menyambut mereka, menyambut saudara seiman. Dan Allah menyebutkan walladzina tabauhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat. Siapa? Tabi'in. Di atas apa? Bi ihsan, di atas kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan Islam dan sunnah Nabi SAW. Bi ihsan, kebaikan apa? Islam dan umat Nabi SAW. Karena yang mereka ikuti hakikatnya apa? Kebenarannya. Dan para sahabat pembawa kebenaran. Dan memang para sahabat penjaga kebenaran. Para sahabat itu penjaga kebenaran. Dan saya pernah nyampaikan hadis, seingat saya pernah menyampaikan hadis di masjid ini, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mendapati sebagian para sahabat habis sholat maghrib tidak pulang ke masjid, tidak pulang ke rumah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, sampai Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya menyebutkan, suatu ketika para sahabat Nabi habis sholat maghrib tidak pulang ke rumah. Karena kebiasaan para sahabat memang para sahabat ada 3 kelompok ya. Kalau mereka habis sholat maghrib, sebagian pulang ke rumah, ya biasalah, manusiawi, mubah kan. Sebagian duduk di masjid, di saf-saf mereka sambil tidur, terutama yang sepuh-sepuh biasanya. Itu sahih. Makanya dalam pembahasan bab fikih tentang masalah taharah, ada sebagian para sahabat kalau habis sholat maghrib duduk bersila tapi tidur. Ketika bangun qomat langsung wudhu, langsung sholat. Dan Nabi tidak menyuruh mereka wudhu, menunjukkan tidur seperti itu tidak membatalkan wudhu. Dan itu dibahas dalam kitab fikih. Dan saya sedang bahas hadis itu di Banyumanik tentang fikih apa wudhu. Nah, ada sebagian sahabat duduk di masjid tidur, maksud tidur bersila sampai nunggu isya. Sebagian kadang pulang, sebagian kadang-kadang apa, di masjid tapi tidak di sholat, ke belakang ngariung, ngumpul, ngobrol. Manusiawi, sahabat juga manusiawi ya. Antum juga kadang suka ngumpul kan, ngobrol ya. Ngobrolnya akhwat biasanya. Itu yang akhwat juga ngobrol ikhwan. Biasanya. Nah, sebagian sahabat yang tidak pulang ke rumah habis sholat maghrib duduk di belakang. Kebetulan Masjid Nabawi di zaman Nabi itu kan atap itu hanya tengah ke depan, atau dari depan sampai ke tengah-tengah. Belakang itu kadang-kadang nggak ada atapnya, langsung apa, langit. Apalagi sebagian sahabat Ashabus Sufa memang ya tinggalnya dekat sekeliling masjid, bikin tenda-tenda gitu. Nah, dalam hadis riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika itu para sahabat yang tidak pulang sepakat untuk ngumpul di masjid di belakang, dan mereka sepakat untuk nunggu sholat isya. Maka duduk-duduk mereka sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tidak berapa lama Nabi pun muncul menemui mereka. Artinya Nabi melihat sahabat nggak pulang gitu kan, Nabi ikut nimbrung. Nabi SAW biasa, Nabi ikut ngumpul sahabat biasa, Nabi ikut ngumpul nimbrung ngobrol sahabat biasa. Di masa sekarang ada sebagian ustadz jaiman, nggak mau ngumpul sama jemaah. Wah, jaga image. Ya, realita. Saya menemui sebagian ustadz seperti itu. Kadang-kadang ustadz senior nggak mau sama ustadz junior. Wah, maksud junior ngapain? La haula wala quwwata illa billah. Iya, bahkan ada juga dulu waktu sama-sama di Madinah, akrab, setelah kembali ke negeri sama-sama dai berkumpul kayak nggak kenal. Ada. Ya, itu juga manusia memang. Kembali kepada sahabat tadi. Sahabat ini yang tidak pulang duduk-duduk, dan Nabi menemui mereka. Ketika Nabi menemui mereka, Nabi bertanya, maziltum hahuna, kalian masih di sini? Kata sahabat, na'am, kami masih di sini Rasulullah. Jalasna hatta nusolliya ma'akal isya, kami sepakat duduk di masjid sambil
menunggu datang sholat isya dan sholat bersama engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, ahsantum au huyitum. Kalau begitu bagus. Ahsantum artinya apa? Bagus, apik bahasa kita. Dan ternyata setelah Nabi mengatakan demikian, Nabi ikut duduk bersama mereka. Akhirnya apa? Sahabat bahagia kan, ngumpul bersama para Nabi SAW. Kenapa? Pasti Nabi ngasih petuah, nggak mungkin nggak. Nabi itu kalau duduk bersama para sahabat pasti ngasih nasihat, entah sepatah dua patah kata, atau kadang-kadang memberikan isyarat. Nah, ketika itu kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena Nabi ikut nimung bersama kami, maka akhirnya apa? Kondisi kami memperhatikan Nabi. Apa yang akan Nabi ucapkan? Pasti Nabi akan mengucapkan sesuatu, nggak mungkin nggak. Dan ternyata ketika sahabat Nabi duduk, Nabi justru tidak langsung ngomong. Apa yang dilakukan? Kata sahabat Abu Sa'id, farafa'a ra'sahu ila sama. Nabi pun menengadahkan wajahnya ke atas, ke langit. Apalagi di bagian belakang Masjid Nabawi kan tadi nggak ada atap, lihat bulan. Faja'ala rafa'a ra'sahu ila sama. Maka Nabi pun menengadahkan wajahnya ke langit. Dan kata sahabat Abu Sa'id, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi ma yarfa'u ra'sahu ila sama. Dan kata sahabat Abu Sa'id, karena sahabat pasti menyaksikan Nabi berkali-kali kan, nggak mungkin sekali. Dan kata sahabat Abu Sa'id, Nabi kita itu adalah orang yang sering menengadahkan wajahnya ke langit. Berarti kan perasaan sahabat tidak sekali kan, sering gitu kan. Cuma dalam konteks hadis ini ketika itu sedang duduk bersama mereka habis sholat maghrib. Nah, setelah itu apa? Kami pun terdiam dan melihat gerak-gerik Nabi. Dan Nabi turun nunduk, lihat lagi ke atas, seolah akan membicarakan sesuatu. Dan seolah-olah Nabi menginginkan para sahabat melihat apa yang dilihat. Paham maksudnya? Seolah Nabi memberikan isyarat kepada sahabat untuk melihat apa yang Nabi lihat. Lihat apa ke atas? Lihat langit, ada apa? Ada bintang-bintang. Penting lihat bintang-bintang itu, apalagi untuk romantisme dalam rumah tangga, penting ya. Apa yang dilihat ke atas? Ketika Nabi melihat ke atas dan para sahabat mulai melihat ke atas, apa yang terjadi? Nabi mengatakan, an-nujumu amanatun li ahli sama, sambil berisyarat. An-nujumu amanatun li ahli sama. Bintang-bintang yang ada di langit itu apa? Penjaga bagi penduduk langit. Bintang-bintang yang ada di langit penjaga bagi penduduk langit. Karena konteks hadis ini yang saya bawakan, saya hendak menjelaskan Nabi, para sahabat penjaga al-haq, kebenaran. Nah, di awal hadis Nabi mengatakan an-nujumu amanatun li ahli sama. Bintang-bintang yang ada di langit itu apa? Penjaga bagi penduduk langit. Idza dhahabatin nujum ata li ahli sama'i ma yu'adun. Jika bintang-bintang itu telah tiada, datang apa yang akan Allah janjikan bagi penduduk langit. Apa maksudnya? Para ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud ketika bintang-bintang itu telah tiada, sebagaimana firman Allah, wa idzan nujumu kadarat. Surah apa itu? At-Takwir. Wa idzan nujumu kadarat. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Nah, artinya kata ulama, yang dimaksud bintang-bintang itu tiada, maksudnya keamanan bagi penduduk langit hilang. Selesai. Berarti hari kiamat. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, wa ana amanatun li ashabi, dan aku pun penjaga bagi para sahabatku. Wa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Jika aku telah tiada, datang apa yang dijanjikan kepada sahabat. Apa maksud ketika Nabi telah tiada? Meninggal. Karena ketika Nabi selama masih hidup, pertikaian, perselisihan yang terjadi di antara sahabat pasti Nabi akan menyelesaikannya. Karena Nabi penjaga bagi para sahabatnya. Bahkan sekalipun ada sahabat salah dalam memahami ayat yang itu bisa sesat, Nabi meluruskannya. Karena itu konteks mana penjaga juga, penjaga kebenaran, penjaga dari pertikaian, perselisihan. Karena yang terjadi perselisihan antara sahabat itu kan sepeninggal Nabi.
terjadi perang Siffin, itu kan sepeninggal Nabi. Tapi sejak Nabi hidup tidak terjadi. Kalaupun terjadi, segera selesai. Nabi yang menyelesaikannya. Tapi kata Nabi, wa idza dhahabtu ana, tapi jika aku telah tiada, meninggal dunia, ata ashabi ma yu'adun, akan datang yang dijanjikan pada sahabatku, apa? Pertikaian. Makanya lihat ketika Nabi meninggal dunia, bagaimana kondisi sahabat? Gempar. Ada yang baru masuk Islam murtad, orang munafik mengibarkan bendera Nabi baru seperti Musailamah. Nabi masih apa? Nabi belum dikubur. Orang-orang munafik mengibarkan apa? Mengibarkan bendera ke apa? Kenabian baru seperti Musailamah. Orang munafik yang berkumpul apa? Bergabung dengan Musailamah. Belum lagi apa? Sahabat Ansar, mereka berkumpul sesama mereka. Untuk apa? Untuk bermusyawarah siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi. Di antara para kaum Ansar, kaum Muhajirin juga sama, berkumpul. Kami yang lebih berhak karena Nabi bersama kami dari Mekah. Kacau para sahabat ketika itu. Tapi ingat, Nabi masih melanjutkan sabdanya, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku pun penjaga bagi umatku. Artinya setelah Nabi tiada, maka yang menjadi posisi penjaga kebenaran para sahabat Nabi. Karena ketika para sahabat Nabi sedang kalut, risau, dan mereka sebagian berpecah belah karena memang sebagian orang-orang yang baru masuk Islam murtad, digiring oleh orang-orang apa? Orang munafik. Sehingga naiklah sahabat Abu Bakar, ya kan, mengingatkan kaum muslimin yang betul-betul beriman untuk tetap istiqamah di atas iman, di atas Islam. Termasuk sahabat Umar ketika itu sedang berduka dan dia terima atas kematian Nabi SAW. Di antara hiburan Umar kepada dirinya apa? Tidak, sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak mati. Sesungguhnya ruh Nabi Muhammad sedang naik ke atas langit, sebagaimana kasus Isra Mi'raj. Tapi naiklah sahabat Abu Bakar sebagai penyelamat sahabat-sahabatnya dan berkata kayak ayuhan nas, wahai manusia, ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia sekalian, siapa yang memang selama ini menyembah Allah, ketahuilah Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Tapi siapa yang selama ini menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Kemudian beliau ta'ala membacakan sebuah ayat dari surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Beliau membacakan ayat ini, dan ayat ini sudah lama turun sejak Nabi masih hidup, tapi ayat ini berbicara tentang kematian Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad telah berlalu, telah meninggal dunia. Afa immata, sekiranya Nabi Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh di medan perang, inqalabtum, kalian murtad dari agama Nabi Muhammad, murtad dari agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Dan memang ketika itu banyak orang murtad, terutama orang munafik, terutama orang yang baru masuk Islam murtad. Sehingga ayat ini menjadi nasihat buat mereka-mereka yang mau sadar. Afa imata, sekiranya Nabi Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh di medan perang, inqalabtum, kalian murtad dari agamanya. Wa may yanqalib ala aqibai, tapi siapa yang murtad, barang siapa yang murtad dari agama Islam setelah kematian Nabi Muhammad, apa kata Allah? Fala yadurrullaha syai'a, itu tidak memudaratkan Allah barang sedikit pun. Artinya sekiranya orang-orang Islam murtad dari agama ini, Allah bangkrut? Tidak sama sekali. Gulung tikar agama Islam? Tidak sama sekali. Dan itu apa? Pernyataan Allah sendiri dalam surah Ali Imran ayat 144. Sekiranya orang-orang muslim meninggalkan agama ini dan tidak ada pemeluk Islam, apakah agama Islam gulung tikar, Allah rugi? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Termasuk seandainya kaum muslimin meninggalkan sunnah Nabi SAW hanya seorang diri atau tidak ada sama sekali, apakah sunnah Nabi mati? Tidak. Allah yang menjaganya. Karena ya eksisnya sunnah-sunnah Nabi, Allah yang mengeksiskan. Maka berbahagialah ketika Allah menjadikan kita termasuk bagian dari apa? Sebab Islam mulia,
Dengan apa? Kita mendakwakannya. Dan sekiranya kalaupun Allah memenangkan Islam, sunnah Nabi SAW tanpa kita, sanggup bagi Allah? Sanggup gak? Allah memenangkan Islam tanpa bantuan kita, sanggup bagi Allah? Sangat sanggup. Tapi Allah menginginkan hamba-hambanya punya pahala. Allah menginginkan hamba-hambanya yang jujur dalam beriman, menginginkan pahala dengan mendakwakan sunnah ini, dengan mengamalkan sunnah ini. Maka berbahagialah ketika Allah menjadikan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah apa yang kita mampu, dan bersabar. Sehingga para sahabat Nabi penjaga bagi umat ini. Karena ya lihat, ketika dimutlakan makna ahlus sunnah wal jamaah secara mendasar, hum ashabun Nabi SAW, mereka para sahabat Nabi. Setelahnya para tabi'in, karena mereka mengikuti para sahabat dalam kebaikan, mengikuti Islam dan sunnah Nabi SAW. Begitu pula apa? Tabi'ut tabi'in. Sebagaimana isyarat dari hadis Nabi Bukhari Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku para sahabat, thumma ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti setelahnya para tabi'in, thumma ladina yalunahum, dan orang mengikuti setelahnya tabi'ut tabi'in. Karenanya para ulama mengatakan, jika dimutlakan ahlu sunnah wal jamaah secara mutlak, mereka 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagaimana jika dimutlakan makna salaf, mereka 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang makna salaf. Bolehkah menisbatkan diri menjadi salafi? Kita bahas di kesempatan yang akan datang nanti setelah pembahasan ini selesai. Bersabar. Barakallahu fikum. 9:30 kurang 5. Ada pertanyaan? Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada yang bertanya, monggo, sesuai materi dan tema, jangan di luar tema. Nggak ada. Nanya langsung nggak apa-apa. Nggak ada. Sudah pada ngantuk. Masya Allah. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan. Semoga pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan rahmat Allah dan menjadi sebab Allah memahamkan kita kepada agamanya dan memberikan keistiqomahan terhadap hati kita di atas kebenaran, sehingga sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mempelajarinya, dan diberikan kekuatan dalam mendakwakannya, minimal ke keluarga masing-masing. Barakallahu fikum. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.